Alasan penyebutan semut ireng kepada warga SH Ternate secara garis besar, penyebutan istilah semut ireng itu berdasarkan dari filosofi yang bisa diambil dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan hewan semut dalam menjalani hidupnya. 1. Semut mempunyai tujuan hidup yang jelas benar atau tidak. Filosofi ini diambil dari kebiasaan semut yang selalu berjalan cepat seperti tanpa pernah berhenti. Hal itu dianggap karena semut mempunyai tujuan yang jelas dan tertata rapi, sehingga tiap langkahnya tanpa ragu-ragu. Demikian juga dengan orang SH Ternate. Selalu diajarkan untuk yakin menatap ke depan dan jangan ragu terhadap hal yang benar. Saudara pasti ingat ketika mempraktikkan jurus dan materi lainnya, warga pelatih selalu menegaskan untuk tidak boleh tengok-tengok, jangan ragu-ragu dan percaya pada diri bahwa gerakan kita paling benar. 2. Semut itu cerdas dan gesit. Filosofi ini diambil dari tingkah semut yang selalu bergerak mencari jalan lain ketika di jalan yang sedang ia lalui muncul penghalang. Buktikan saja, letakkan jari saudara di hadapan semut yang sedang berjalan, dan lihat apa yang dia lakukan kemudian. Seperti halnya yang selalu diajarkan kepada orang SH Ternate, yakni untuk tidak mudah menyerah dan selalu mencari solusi atas setiap masalah yang dihadapi. Kita ingat lagi ketika sedang materi sambung. Untuk bisa menyerang dan berhasil kita dituntut untuk menggunakan strategi, tidak boleh asal pukul dan tendang tanpa dipikirkan arah dan tujuannya, dan begitupun juga untuk menghindar dari serangan lawan. 3. Semut itu penuh persiapan. Dikatakan bahwa semut itu hanya bisa hidup aktif ketika musim panas dan sebaliknya pada musim dingin. Semut itu katanya selalu giat beraktivitas dan bekerja ketika musim panas saja. Hal itu dilakukan karena semut tahu kalau musim panas itu tidak selamanya berjalan dan suatu saat nanti akan berganti dengan musim dingin. Dengan filosofi seperti itu juga orang SH Ternate diajarkan. Ketika menjadi siswa dulu kita selalu dituntut dengan banyak sekali materi yang harus dihafalkan dan dipahami. Dan tidak mungkin ada siswa yang menempuh ujian kenaikan tingkat jika belum dianggap siap dan mampu oleh pelatihnya. 4. Semut itu tidak mudah terlena. Dikatakan di samping kalau semut itu penuh persiapan untuk menghadapi datangnya musim dingin, pun demikian ketika akan datang musim panas. Datangnya musim dingin memang menghambat keaktifan semut dalam menjalani hidup, tapi ketika musim panas datang, semut pun tidak terlena dan hanya bersantai saja, melainkan bergegas lagi untuk beraktivitas lagi seperti seharusnya. Begitupun dengan warga SH Ternate. Tercapainya diri menjadi seorang warga itu bukan menandakan selesainya proses latihan di SH Ternate, melainkan justru sebagai awal perjuangan yang sesungguhnya. Jadi, sangat tidak dibenarkan ketika ada warga SH Ternate yang beranggapan bahwa ketika sudah disahkan menjadi warga ya sudah, tidak ada hal lain lagi terkait dengan organisasi. 5. Semut itu bersaudara dalam segala aktivitas. Semut yang bisa kita amati seringkali terlihat aktivitas mereka selalu bersama-sama tidak terpisah. Ada saat di mana mereka membawa makanan atau benda lain yang ukurannya lebih besar dari ukuran tubuh mereka secara bersama-sama, atau juga ada saat di mana ketika mereka bertemu pasti mereka seperti bersalaman saling sapa satu dengan lainnya. Kebiasaan semut yang demikian ini yang sangat terlihat dan pasti dilaksanakan juga oleh para warga SH Ternate. Bahu-membahu dalam segala urusan, bersama-sama memberikan bantuan dan semangat kepada saudara lain yang sedang menghadapi permasalahan, selalu saling sapa dan berjabat tangan ketika bertemu dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, alasan kenapa orang SH Ternate dijuluki sebagai semut ireng adalah karena banyak ajaran SH Ternate tentang cara hidup dan cara menghadapi masalah dalam hidup itu seperti halnya seekor semut, seperti yang dijelaskan dalam filosofi hidup semut di atas tadi. Terlebih pada poin bahwa semut itu bersaudara. Sekian video dari Bibi History, semoga bermanfaat dan terima kasih.